Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ketika baginda Nabi akan melaksanakan sholat subuh, jamaah sekalian, sholat subuh ini tertunda sejenak, jadi agak siangan sedikit ya, mungkin jam 5 agak lewat-lewat sedikit. Kenapa? Ternyata baginda Nabi menunggu jamaah yang selalu berada di ujung sebelah sana. Ada satu jamaah yang setiap pagi sudah bertahun-tahun tidak pernah pindah, posisinya pasti berada di ujung sebelah kanan, paling depan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Khonifidin azani Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini yang harusnya malam Ahad diundur malam Senin. Ternyata saya sampai Karawang jam 10 tadi malam, ya. Dan Pak Agus, kalau Senin sore bisa enggak? Itu insya Allah bisa. Jadi qadarullah di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita. Banyak orang menyampaikan bahwa kalau hari Senin itu hari yang paling paling ekstra gitu ya. Dari libur 2 hari masuk kerja biasanya hari paling males itu Senin ya. Kalau orang kuliah itu paling males hari Senin, paling enak hari Jumat. Pulang lebih awal, besoknya libur gitu ya. Tapi kira-kira sahabat Nabi dulu ngitung hari enggak ya kalau belajar ya? Senin nih taklim ke masjid, ya Selasa enggak, itu tergantung mood, ternyata tidak. Ala kulli hal jamaah sekalian, semua sudah Allah Subhanahu wa taala skenariokan, Allah sudah menentukan bahwa kita di sore hari ini akan bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kebaikan kepada kita dan semakin menguatkan hubungan persaudaraan di antara kita, dan kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tadiyah kita, atas pengorbanan yang kita keluarkan di sore hari ini. Khonifidin azani Allah, ada satu hadis Nabi SAW yang sangat menarik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah SAW ya. Anas bin Malik ini pelayannya Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW ya, bersabda ya, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman ya, dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri ya. Kita akan sedikit mengkaji tentang hadis ini. Kita mulai dari beberapa contoh kecintaan Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Ada dalam sebuah riwayat ketika sholat subuh, pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ketika baginda Nabi akan melaksanakan sholat subuh, jamaah sekalian, sholat subuh ini tertunda sejenak, jadi agak siangan sedikit ya, mungkin jam 5 agak lewat-lewat sedikit. Kenapa? Ternyata baginda Nabi menunggu jamaah yang selalu berada di ujung sebelah sana. Ada satu jamaah yang setiap pagi sudah bertahun-tahun tidak pernah pindah, posisinya pasti berada di ujung sebelah kanan, paling depan. Di pagi itu tidak ada, Nabi menunggu. Ya. Di mana sahabat ini? Namanya Sewa Sauban. Di mana dia kok nggak ada? Kita tunggu, soalnya. Ya. Ditunggu kok nggak datang-datang. Akhirnya karena waktu terus berjalan, khawatir kesiangan, sholat dimulai. Selesai sholat, dilihat tidak nampak nih sahabat nih. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, yuk kita ke rumah Sauban. Selesai sholat, berjalanlah Nabi, dan hari itu ternyata Nabi baru tahu Pak, perjalanan dari masjid ke rumah Sauban itu 3,5 jam perjalanan. Beliau orang paling pertama sholat subuh ke masjid. Jadi sahabat itu dalam shaf mereka berusaha terdepan. Ada sebagian ungkapan untuk hal ini boleh tidak itsar. Itsar itu mendahulukan yang lain. Biasa kita kalau ini kan monggo silahkan gitu Pak ya. Ada makanan monggo silahkan gitu ya. Oh silahkan. Tapi untuk shaf terdepan ini ada sebagian mengatakan tidak ada itsar. Bukan tidak ada, di kesampingkan itsarnya. Apa? Serba duluan. Monggo duluan depan, monggo enggak, langsung maju. Karena ini keutamaan sholat di sini Pak. Sahabat itu paling ujung sebelah sana, Sauban ini. Sahabat Sauban ini terkenal beliau yang hadis dari beliau tentang apa Pak? Tentang penyakit wahan.
Nabi pernah menyampaikan bahwa nanti akhir zaman umat Islam ini seperti makanan yang begitu nikmat dan menjadi rebutan. Siapa kira-kira yang merebut? Orang kafir, orang munafik, semua berebut untuk mencicipi makanan ini, umat Islam ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa jumlah kami sedikit? Bal antum yawma idin katsir. Kata baginda Nabi, jumlahmu banyak. Tetapi di hari itu Allah cabut perasaan takut di hati orang kafir terhadap kalian, dan kemudian Allah hempaskan, Allah berikan perasaan di hati kalian penyakit wahan. Kita seperti busa di air mengalir, nggak punya pegangan dan lain sebagainya. Apa itu wahan? Cinta dunia berlebih dan takut akan kematian. Ini sahabat Sauban. Nah, ketika baginda Nabi datang ke rumah Sauban, ternyata sedang sakit. Beliau tidak bisa berjalan. Sahabat Nabi kalau sakit nggak bisa berjalan, baru tidak ke masjid. Menandakan apa, Pak? Begitu cintanya Nabi kepada para sahabatnya. Hafal betul Sauban. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Sa'labah nggak datang sholat ke masjid, ditunggu-tunggu, dan ini unik, sampai malaikat Jibril yang memberitahukan, ya Muhammad, sahabatmu ini ada di atas gunung sedang menangis. Ya. Kenapa wahai Jibril? Maka diutuslah sahabat Umar untuk memanggil sahabatnya yang bernama Sa'labah. Kenapa engkau tidak ke masjid? Aku malu bertemu Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, kita pernah merasa nggak ketika diri merasa di banyak dosa, kita bertemu dengan orang alim, gimana perasaannya? Apakah jumawa? Natap wajahnya? Nggak berani. Sehingga kalau di tradisi pondok itu nggak ada tuh murid kalau dibilangin kiai begini, nggak ada. Takut mereka, nunduk ya. Nah ini sahabat merasa dosa banyak, nggak berani ke masjid. Apa dosanya, Pak? Berjalan ke masjid, di padang pasir pada kamar mandi, terlihat seorang perempuan mandi. Dia lihat nggak sengaja, yang dilihat betis kakinya, Pak. Dia merasa ilmunya hilang semua. Dia merasa inilah zina luar biasa. Sehingga ketika akan bertemu dengan baginda Nabi, dia malu, saya banyak dosa bertemu dengan Nabi. Dia nangis. Nabi rindu dia datang ke masjid, kok kurang sahabat ini, kok ini nggak datang. Ditunggu-tunggu, akhirnya apa? Dia mau ke masjid ketika Nabi sudah mulai sholatnya. Nabi sudah mulai sholat, Allahu Akbar, beliau baru datang. Kenapa? Beliau malu menatap wajah Nabi SAW. Saya dan rekan dulu security perumahan ya, jarang ke masjid nih orang. Saya hubungi, Pak besok ikut saya. Kemana Pak? Jemput Ustadz. Siap. Jadi beliau kerja serabutan saja, jemput Ustadz. Siap, ada jamaah ngasih mobil nih, pakai mobil saya, dia jemput. Saja ke Depok, Pak. Yang kita jemput Dr. Muslih Abdul Karim. Beliau pakar tafsir Quran. Sudah sepuh, alisnya putih, jenggotnya panjang. Ya. Beliau pengurus NU Jawa Timur dulunya, tapi pindah ke Jakarta. Pas kita berangkat, apa kata beliau? Pak Tri, saya yang di depan duduknya. Loh, tengah aja Ustadz kita yang di depan. Enggak, saya di depan. Beliau di depan samping sopir, Pak. Apa yang terjadi? Teman saya ini keringetan dalam mobil ber-AC. Selesai jemput cerita ke saya, baru kali ini saya gemetaran nyetir. Diajak ngobrol, pegang pundaknya Pak Ustadz. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sejak kapan bisa nyetir? Keringetan enggak? Saya doakan besok bisa haji mas saya. Saya punya cita-cita sebelum mati, kata Ustadz ini, haji bawa mobil sendiri. Siap nggak nyetir? Siap Pak Ustadz. Keringetan dia Pak. Kenapa? Katanya cerita, belum pernah saya merasakan grogi seperti ini. Bertemu dengan orang soleh, Masya Allah. Nah sahabat Nabi demikian. Kemudian diminta ke masjid, sampai di masjid bertemu Nabi, dia mau pingsan. Ketika akan dipangku Nabi kepalanya, beliau tidak bersedia. Apa katanya? Ya Rasulullah, dosa saya banyak, maksiat saya luar biasa. Penyebabnya apa? Melihat betis wanita tidak sengaja. Esoknya lagi dia nggak ke masjid, Pak. Nabi bertanya, sampai Nabi ke rumah beliau, apa yang terjadi? Beliau sedang demam tinggi. Itu kalau terjadi zaman sekarang, COVID itu ya. Demam tinggi, menggigil, nggak bisa bangun. Kemudian Nabi menyampaikan, wahai Sa'labah, Allah mengampuni dosamu. Apa kata beliau? Iya Rasul, tapi saya merasa ini dosa terbesar yang saya lakukan. Sampai beliau demam tinggi, tidak mampu ke masjid, meninggal memikirkan satu dosa. Melihat betis perempuan tidak sengaja, Pak.
Sehingga ada ungkapan al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati-hati yang kotor. Masya Allah, para sahabat Nabi satu dosa dipikirkan sampai meninggal. Ya, inilah akhlaknya para sahabat Nabi. Kecintaan Nabi kepada para sahabat pun nggak datang ke masjid, jangan-jangan sakit dan sebagainya. Ini kecintaan Nabi. Kemudian ada kecintaan sahabat dengan sahabat. Saya pernah menyampaikan kisah ini, saya ulang. Ketika dua orang sahabat yang bernama Salman dan Abu Darda melamar seorang gadis. Pernah saya kisahkan Pak ya. Ketika itu kan Salman berkeinginan melamar gadis lewat Abu Darda, tapi Abu Darda yang dipilih oleh sang gadis tersebut. Apa kata Salman? Ku berikan seluruh hartaku untukmu, lamar dia, nikahi dia. Kebesaran hati. Ini adalah kecintaan seorang mukmin pada ikhwah yang lain. Sehingga kehadiran para sahabat Nabi dalam majelis, mereka adalah sesuatu yang dirindukan. Sehari nggak ke masjid, nggak ketemu teman-teman di masjid, itu kerinduan yang luar biasa. Dan ini adalah perasaan-perasaan yang nanti kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat di saat tidak ada naungan. Hadisnya jelas, 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan sama sekali. Di antaranya adalah mereka yang saling mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.